Hai kalian, para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian para Scorpio di periode Agustus. Jadi untuk Agustus saya bikin 2 kali ya periode Agustusnya, yaitu sehubungan dengan fenomena alam yang akan terjadi di bulan Agustus. Yang ini adalah tentang full moon yang akan terjadi di tanggal 1 dan 30 Agustus. Jadi ya fenomena alam setidaknya bisa menjadi guidance saja ya untuk kalian, karena memang yang namanya full moon itu mempengaruhi emosi. Dan untuk kalian para Scorpio bisa saja terimbas, tergantung ya sensitif apa enggak kaliannya. Oke. Saya akan langsung mulai untuk bacaannya. Dan saya pakai kartu yang ini adalah Very Tarot Deck. Oke, ketinggalan satu. Karena ketinggalan satu kayaknya dia minta dibaca ya. Oke, so the star. Good. Ketinggalan satu tuh, saya nggak ngeliat tadi. Oke, so sudah ada satu. Ini yang kedua. It's good because it's major arcana ya. Waduh, ini para Scorpio dapat major arcana tiga-tiganya nih. Keren. Sudah beberapa zodiak saya bukakan, nggak ada yang tiga-tiganya major arcana. Cuma kalian nih. Dan ini adalah The Star. The Star ini biasanya lambangnya si Aquarius, dan ini biasanya tentang future, tapi bisa juga tentang keadaan di mana orang tersebut ya, dalam hal ini tentu saja kalian sebagai Scorpio itu berada di kayak pusat perhatian ya. So ini berlangsung di bulan Agustus ya. Look to the future with hope and optimism. Lihat ke masa depan dengan optimis. Para Scorpio optimis nggak? Coba saya inget-inget para Scorpio di sekeliling saya. Iya ya, cukup lah ya, kalian cukup optimis orangnya ya. Oke. The power of faith. sorry. maaf. Aduh, saya bersin. The power of faith to move mountain. Jadi ada kekuatan bahkan yang bisa memindahkan gunung. Nggak literally ya. Ini ada gunung, di sini ada gunung Batur dipindahin gitu. Waduh, itu mah super power banget ya. Tapi itu secara kiasan ya. Jadi kayak apa saja bisa kalian kerjakan gitu. Bahkan yang tersulit seperti memindahkan gunung bisa gitu. Jadi intinya nggak ada yang sulit-sulit yang tidak bisa kalian lakukan ya. Sesulit apapun bisa kalian lalui di bulan Agustus. Bagus kan? Dan itu berhubungan dengan future kalian, dengan masa depan kalian. Happy change that bring relief from challenging time. Oke. Untuk beberapa dari kalian para Scorpio yang mengalami challenging time atau waktu-waktu atau saat-saat yang mendapatkan tantangan gitu ya, saat-saat yang menantang kalian untuk menghadapi segala situasi yang mungkin menurut kalian sulit gitu ya. Ini kan challenging itu kan sesuatu yang mungkin sulit untuk dihadapi, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk dihadapi. Tetap aja kan ada jalan keluar gitu. Itu di bulan Agustus. Kartu pertama aja udah bagus, tapi kita lihat kartu-kartu berikutnya ya. Kemudian ada The World. Semesta. Ketika semesta ini berada di posisi bacaannya Scorpio, tentu saja bagus. Tentu saja bagus. Brilliant sukses yang luar biasa. The freedom to go to any direction. Beberapa pintu, beberapa elemen, 4 elemen di semesta ini terbuka untuk kalian, kesempatan-kesempatan datang gitu ya. So bulan Agustus, wow banget nih kayaknya buat kalian ya. A journey that is now complete. Bahkan beberapa planning kalian complete, bisa dilaksanakan. Sukses luar biasa. Wow, oke, bagus banget.
Ada The Hermit pula. Untuk kalian para Scorpio yang sekitarnya ada Virgo atau di chart hidup kalian ada Virgonya, ini bisa jadi untuk kalian spesifik ya. Karena ya kayak teman saya, dia ibu-ibu, punya anaknya Virgo, dianya Scorpio, something like that ya. Atau oke, saya Virgo, sahabat saya Scorpio, kan sama juga ya, berarti dealing with Virgo gitu ya si Scorpionya. Atau pasangan kalian ada yang Virgo, nah itu bisa juga. Anyway, The Hermit. Find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Ya, memang kalau tentang The Hermit itu tentang spiritualitas, dan di sini dibilang pertumbuhan spiritualitas. So bulan Agustus dengan adanya full moon apalagi ya, itu sebenarnya saat yang baik untuk para Scorpio mendalami spiritualitasnya ya. Untuk kalian yang mungkin mau meditasi atau mau, ya sudahlah, berdoa saja dengan agama dan kepercayaan kalian aja ya, ikutin yang itu juga bisa. Anyway, yang namanya spirituality itu buat saya adalah hubungan personal dengan Sang Pencipta. Jadi nggak ada labelnya, nggak ada label agamanya, nggak ada label kepercayaannya. Orang per orang boleh berbeda kepercayaannya, tapi mengenai spiritualitas itu benar-benar personal ya, hubungan langsung lah ya antara manusia dengan Sang Pencipta. Dan di bulan Agustus itu bulan yang baik banget untuk growing your spirituality gitu, untuk meningkatkan spiritualitas kalian karena situasi kalian di situasi yang baik. Wow, ngomongin full moon terus tiba-tiba baik, saya ikut seneng ya. Tapi kartu-kartu yang lain belum saya buka, coba saya buka kartu yang ini. Oke. Ya bener sih, banyak hal yang patut dijadikan apa ya, kayak itu sesuatu yang hal-hal, sorry tuh kalau saya lagi batuk-batuk gitu saya agak konsentrasi hilang ya. Oke, balikin lagi ya. Banyak hal yang patut kalian kayak bilang thanks God gitu ya. Banyak hal yang membuat kalian para Scorpio merasa terberkati gitu ya di bulan Agustus. So bagus. Waduh, ada yang mau menikah, ada yang mau dilamar, bisa juga ada Emperor pula ujungnya. So ya, it's okay now. Saya buka kartu yang selanjutnya. Untuk yang itu tidak terbolak-balik, yang Reader White Tarot, kalau yang ini sebagai penjelasannya atau tambahannya bisa terbalik-balik ya. Oke, so kartu pertama kalian seperti yang saya bilang tadi, ini adalah Three of Pentacles. Ada banyak hal yang bisa membuat kalian bersyukur, makanya dibilang tadi keadaan Scorpio di bulan Agustus bagus, keadaannya sukses begitu, dan kemudian banyak hal yang juga diberikan sebagai berkat, jadi kalian merasa oh ini luar biasa banget gitu. Dan seharusnya lah untuk hal-hal tersebut ya kalian benar-benar syukuri, dan kalian benar-benar jalin hubungan yang sebaik mungkin dengan Sang Pencipta untuk menyampaikan perasaan kalian bahwa kalian sangat berterima kasih dengan segala yang diberikan oleh Sang Pencipta dalam kehidupan kalian. Di bulan Agustus ya agak lumayan tenang ya. Menurut saya sih tenang, lebih tenang dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Mungkin di bulan Juni Juli agak chaos, tapi di bulan Agustus agak lumayan baik ya. Kenapa saya selalu bilang agak lumayan, nggak baik banget gitu. Nanti kalian ekspektasinya terlalu tinggi, padahal yang nonton ini nggak cuma satu orang, dan ini general reading, jadi bisa resonate bisa tidak untuk kalian. Saya tidak akan memberikan sugesti jelek, tapi juga tidak kasih yang ngawang-ngawang, jadi kayak harapan kosong gitu, PHP gitu. Jadi saya bilang ini lebih baik, Agustus lebih baik, in a way lebih baik dibandingin Juni-Juli untuk kalian para Scorpio, karena saya tahu beberapa dari kalian mengalami hal luar biasa ya di bulan Juni-Juli ya. Dan Four of Cups, dan hal-hal baik yang
terjadi di bulan Agustus tidak akan lagi membuat kalian bosen dan bilang, aduh kapan nih selesainya ini ya. Enggak, itu segalanya bisa berlangsung dengan baik, bahkan ada kesuksesan di situ, bahkan juga apa yang menjadi planning kalian itu terlengkapi atau tercukupi di bulan Agustus. Oh, baik banget. Queen of Swords, oke, untuk beberapa hal yang memerlukan bantuan, kalian akan ketemu dengan orang baru yang akan membantu kalian. Apapun yang menjadi fokus kalian, misalnya karir, keuangan, dan bisnis ya, bisa terbantu di situ. Dan ya, kartunya Eight of Pentacles ya, berarti memang ini hasil kerja keras kalian ya. Memang ada bantuan, tapi ini juga terjadi karena kalian udah kerja keras, sudah mengerjakannya sendiri. Bantuan mah datang aja, tapi kalian udah ngelakuinnya sendiri. Jadi bukan orang lain yang ngelakuin untuk kalian, kalian sendiri yang sudah melakukannya untuk diri kalian sendiri, gitu ya. Oke, kemudian di bulan Agustus juga ada Seven of Pentacles, di mana hasil yang kalian capai untuk apapun yang sedang kalian usahakan itu akan ada hasilnya, dan saya bilang lumayan, lebih baik bahkan dari Juni-Juli. Dan ada Seven of Swords tapi terbalik, dan orang-orang yang selama ini mungkin ngerusui atau mengganggu atau turut campur dalam kehidupannya Scorpio, and then mungkin bikin kalian gak nyaman, itu gak ada lagi di bulan Agustus ya. Bagus lah ya. Jadi bikin hidup kalian gak riwah gitu ya. Juni-Juli mungkin riwah, Juni-Juli mungkin riwah, tapi Agustus sudah gak ada lagi. Beberapa hal yang datang sebagai Eight of Wands di kehidupan kalian itu memang merupakan tanggung jawab kalian. Jadi memang sudah ada di kehidupan kalian dan itu harus kalian selesaikan. Jadi kayak keadaan sehari-hari di mana pekerjaan kalian ya kalian lakukan sebaik-baiknya, project-project yang memang kalian harus lakukan. Walaupun kalian ibu rumah tangga ya, para Scorpio, misalnya yang nontonin ibu rumah tangga itu juga karir. Jadi itu juga ya kegiatan sehari-hari yang memang terjadi di kehidupan kalian sehari-hari, itu yang datang ya. Bukan hal-hal yang saya nggak ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang menantang, karena memang udah biasa gitu. Tantangan di beberapa orang ada kalau itu hubungannya dengan bisnis, bukan dengan pekerjaan sehari-hari. Beda ya, kalau bisnis memang tantangannya tuh selalu berbeda dengan pekerjaan yang rutin gitu. Kalau bisnis kan dia fluktuatif ya. Kalau pekerjaan sehari-hari mah biasa aja. Beberapa tantangan terjadi pada saat Scorpio-nya melakukan sebuah bisnis. Oke. Tapi Three of Swords-nya terbalik, jadi nggak ada kendala juga, baik-baik saja loh. Iki apa bacaannya bagus semua, tapi nggak apa-apa, bagus. Ya tantangannya cuma untuk para Scorpio yang berbisnis saja sih, tantangannya di situ. Tapi yang untuk pekerja dan misalnya ibu rumah tangga, itu karir juga menurut saya, jadi oke-oke aja. Ada hal-hal baik memang yang datang, yang saya bilang tadi, kalian ketemu orang baru yang membantu kalian, iya, dan hal-hal baru juga yang datang di dalam kehidupannya Scorpio, terutama yang berbisnis, ya. Memang terasa sekali. Ini Knight of Swords ya terbalik. Lucu ya, dua-duanya Knight of Swords, tapi yang satu terbalik, yang satu tidak terbalik. Jadi memang ada dualisme di sini di bacaannya si Scorpio saat ini, yaitu Scorpio yang memang berbisnis. Nah, di situ ada tantangannya. Hal-hal baru bisa saja datang, tapi itu juga jadi sebuah tantangan tersendiri untuk Scorpio yang berbisnis. Sedangkan Scorpio yang mempunyai pekerjaan tetap, karir tetap, termasuk seperti yang saya bilang tadi, ibu rumah tangga atau ya pekerja lah begitu ya, atau mungkin mahasiswa. Saya sih nggak saranin kalau kalian belum dewasa banget. Mahasiswa udah dewasa lah ya, itu ngelihat tarot gitu. Anak-anak bocil yang masih labil ya, itu sebaiknya sih nggak usah ngelihat tarot, tapi tetap menghidupi hidupnya masing-masing aja gitu. Pernah ada yang bilang dia baru umurnya 13 tahun dan lihat tarot. Saya langsung mempertanyakan, nih emaknya kemana? Kok ngeliatin YouTube yang kayak gini gitu.
Kalau saya pribadi ya untungnya sih anak saya kan udah dewasa ya, sudah 29 tahun, jadi ya terserah dia, dan laki-laki, nggak terlalu ini ditaruh. Tapi maksudnya kalau saya masih punya anak kecil atau mungkin cucu saya gitu ya, cucu saya masih bayi. Maksudnya yang masih kecil-kecil, masih bocil-bocil, sebaiknya sih tidak lihat tarot. Jadi balik lagi ke kartunya. Oke, so untuk kalian yang berbisnis, tantangannya ada, bahkan hal-hal baru atau proyek-proyek baru yang ingin kalian dapatkan, atau yang kalian harapkan datang ke dalam kehidupan kalian pun eh, ada tantangannya lah di situ ya. Bisa ada tantangannya, bisa sedikit ada hambatan begitu ya, khusus yang berbisnis. Sementara untuk yang pekerja, berkarir begitu, itu malah nggak apa-apa, malah baik-baik saja. Jadi memang ada dualisme di bacaan ini, di dua kriteria itu ya. Tapi nggak jelek kok, maksudnya bukan hal yang nyusruk-sruk gitu ya, bisnisnya nyusruk, nggak kayak gitu. Cuma mungkin beberapa project baru yang kalian harapkan, nah tantangannya tuh di situ. Tapi ada Four of Wands yang saya bilang tadi untuk bulan Agustus, untuk para Scorpio yang menginginkan hubungan percintaannya ya. Aduh, ada juga nih percintaan di sini. Percintaannya itu ingin dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Apakah memungkinkan? Memungkinkan. Tapi tentu saja kalian udah tahu dulu kalian punya pasangannya tuh siapa. Pasangan kalian tuh siapa gitu kan. Oke, kalau belum punya pasangan, ya cari pasangannya dulu gitu loh. Tapi yang udah punya pasangan tentu saja bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan kartunya adalah King of Cups-nya terbalik, makanya saya bilang tadi untuk yang udah punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, belum datang ya. Tapi yang udah punya pasangan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, dualisme lagi nih. Yang udah punya pasangan di bulan Agustus bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih solid. Tapi untuk yang belum punya pasangan, belum datang di bulan Agustus, karena memang ada beberapa hal yang hambatan. Well ya, kalian harus mengerti belum waktunya aja. Oke. Dan posisi yang terakhir di kartu terakhir adalah The Emperor. Ini bagus banget. Posisi kalian para Scorpio di bulan Agustus ini The Emperor ya. Mantep lah gitu, bisa memimpin kalian ke masa depan yang lebih baik. Kemudian what is tantangannya nih sebelum kartunya saya buka? Tantangannya adalah pada saat kalian diharuskan memimpin diri kalian sendiri. Tantangannya di situ, coba kita lihat. Ya, ada Queen of Wands yang terbalik karena orang yang seharusnya mendukung kalian dia nggak bisa dan tidak datang di bulan Agustus itu. Benar, saya bilang kalian akan ketemu dengan orang yang bisa membantu kalian. Oke. Tapi mungkin bukan orang itu yang kalian harapkan atau kalian tunggu gitu. Ini orang baru lagi gitu. Sedangkan orang yang kalian harapkan dari kemarin-kemarin kalian udah tahu, ini orang bisa bantu nih, ini orang bisa kasih ya bantuan untuk kalian para Scorpio, tapi itu dia tidak ada di bulan Agustus ini. Justru orang baru sih yang datang. Jadi kalau kalian mengharapkan bantuan sehubungan dengan kehidupan kalian ya, mau tentang karir, keuangan dan bisnis, mau percintaan, mau keluarga dan lain sebagainya, tidak di orang lama itu ya posisinya ya, tapi di orang baru yang datang ngebantu. Oke, kemudian beberapa kartu dari Oceanic Tarot saya buka. Konflik, ya. Tadi kan saya bilang, tapi ini terutama konfliknya untuk kalian yang mengharapkan orang lama itu membantu kalian, nggak ngebantu. Kemudian untuk kalian yang berbisnis, nah itu segala sesuatu yang baru ingin kalian dapatkan, tapi mungkin ada kendala di situ, itu konfliknya. Kemudian recognition, ya kalian mengerti ya, menyadari pada akhirnya, that's Three of Pentacles, recognition. Kalian menyadari pada akhirnya memang pihak ketiga yang turut campur ya, gitu. Pihak ketiganya yang turut campur. Dan sensitivity, oke.
Ada sensitivitas nih untuk beberapa hal yang memang tidak bisa terjadi pada hidup kalian, Scorpio di bulan Agustus. So, itu tadi sudah dibacakan ya. Monggo silahkan pertanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. Jawabannya adalah yes. 5 tapi. Yes, tapi ada kendala. Beberapa dari kalian akan dapetin yes secara absolut, tapi beberapa dari kalian dapetin yes-nya masih nggak mantap ya. Masih ada kendala. Karena ini 5 kartunya. Oke, kemudian apa yang perlu di healing dari kalian para Scorpio di bulan Agustus? Dan itu adalah home. Mungkin konfliknya juga ada di keadaan diri kalian sendiri, ya, sehubungan dengan keluarga kalian. Itu yang perlu di healing. Kalau memang konfliknya adalah internal secara kalian dengan orang-orang yang ada di keluarga misalnya kayak gitu, yaitu yang perlu disembuhkan bulan Agustus. Memang terlihat kendalanya sih di situ. Kendalanya di orang-orang dekat, di orang-orang yang memang udah ada di dalam kehidupan kalian, entah itu keluarga, entah itu kolega ya. Makanya itu yang perlu di healing dari kalian. Oke, kemudian dari monologi oracle card, coba pesannya apa? Expect powerful change ya. Akan ada perubahan. Akan ada perubahan yang besar-besaran juga, perubahan yang tidak kecil. Tapi itu terutama untuk kalian-kalian yang memang tadi itu yang saya bilang berbisnis ya. Bukan yang punya pekerjaan tetap, rutinitas sehari-hari model saya ya, pagi bikin readingan, habis itu siap-siap kerja, rutinitas yang kayak gitu nggak terlalu terasa. Tapi untuk yang hidupnya memang fluktuatif ya, naik turun gara-gara misalnya dia berbisnis, nah itu yang ada tantangannya memang, dan ada perubahan di bulan Agustus. Hopefully perubahannya membuat kalian lebih dewasa ya. Tadi ada The Hermit. Jadi memang ada spiritual growth di situ, ada pertumbuhan spiritual untuk kalian. Kalaupun tidak berhasil ya, ya masih bisa lah kalian memikirkan jalan keluarnya kayak gimana. Dan sebagai penutup ada dari Angel's Guide, Oracle Cards, look, listen deeply. Emang yang terasa di sini lebih ke male ya, lebih ke divine masculine-nya Scorpio. Jadi Scorpio yang cowok, terutama Scorpio cowok yang berbisnis. Ya. Dengarkan kata hati kalian, dengarkan intuisi kalian, perbanyak perbanyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menciptakan hubungan yang baik kepada Sang Pencipta gitu. Jadi untuk spiritual growth-nya. Oke, demikian bacaannya my dear Scorpio. Sekian saja, semoga ada yang bisa diambil di situ ya. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.